Launching BP Jam Sostek Ketenagakerjaan Nelayan Kecil di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. CB News Probolinggo, bertempat di landasan Kumkum Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK, Muhadjir Effendi, hadiri agenda launching perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan kecil, guru ngaji dan sekolah minggu, ketua RT RW, pemberian hibah jasa listrik untuk rumah ibadah dan pemberian bantuan sosial di Kota Probolinggo. Mewakili Presiden Republik Indonesia, Menko Muhadjir didampingi oleh Deputi dan Staf Khusus Kemenko PMK, tiba di lokasi acara tepat pukul 8 pagi dan disambut oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dan sejumlah pejabat lainnya. Launching bantuan sosial di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan ini, menjadi agenda pembuka dari rangkaian kunjungan Menko Muhadjir selama 1 hari di Kota Probolinggo. Sesampai di tempat kegiatan, Menko PMK menyerahkan bantuan untuk 20 anak yatim binaan Basnas Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo yang didampingi oleh Sekda Ninik Irawibawati dan seluruh pejabat perangkat daerah setempat. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta rombongan masuk dalam kawasan pengembangan pembangunan nasional Bromo Tengger Semeru yang menjadikan Kota Probolinggo menjadi salah satu kawasan yang memiliki nilai strategis pembangunan di wilayah Jawa Timur. Pemanfaatan wilayah pesisir sehingga bermanfaat ekonomi bagi masyarakat. Jadi saya minta dukungan sekali lagi kepada Pak Menko dan dari perwakilan dari Bu Gubernur supaya kita bisa terus melakukan potensi-potensi yang bisa kita kembangkan di wilayah Kota Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kami sangat berbangga dan mengapresiasi langkah pemerintah Kota Probolinggo yang telah melakukan kegiatan launching perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya menyampaikan salam dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. PMK tentu saja adalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan. Sebelumnya, apakah yang didapatkan itu betul-betul ketika di lapangan cocok dengan apa yang diharapkan di Kota Probolinggo pada pagi hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih. Oh ya, ini suatu terobosan yang dilakukan oleh Pemkot Probolinggo, saya kira dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang kurang beruntung, masyarakat kecil, nelayan kecil, pokoknya kecil-kecil lah. Dan ini kepedulian ini saya kira luar biasa, tinggal nanti harus dikoordinasikan, dipadukan dengan kebijakan yang ada di pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Dan saya yakin kalau urusan terutama kemiskinan ekstrim dan komunitas miskin ini dikeroyok dari berbagai sisi dan itu terpadu, saya yakin bisa selesai nanti dalam waktu singkat sesuai dengan yang ditargetkan oleh Presiden. Oh ya, ini kita sedang terus bergerak ini
sudah diperintahkan oleh Presiden melalui Impres. Temanya tidak hanya nelayan, tapi kemiskinan ekstrim. Dan kemiskinan ekstrim itu biasanya adalah di komunitas petani dan komunitas nelayan. Nah, untuk komunitas nelayan, karena Pak Wali memang wilayahnya adalah wilayah pantai dan banyak sekali nelayan, lebih dari 2.800 sampai 3.000 nelayan di sini, dan sebagian besar adalah nelayan kecil yang itu harus kemudian mendapatkan perhatian. Di mana-mana gitu, nanti petani juga gitu. Dan kemiskinan ekstrim ini kan pemerintah sudah menetapkan untuk sampai akhir tahun 2021 itu ada 5 provinsi dan 7 provinsi 35 kabupaten kota yang jadi sasaran, termasuk ada di Jawa Timur ini. Kunjungan saya bersama tim ini termasuk untuk melihat di lapangan seperti apa, kemudian nanti kita rumuskan bagaimana penyelesaiannya. Ini kok kamar timnya. Ya, tentunya harapan kami potensi-potensi aset-aset dari pemerintah pusat yang mana selama ini tidak tersentuh atau terbengkalai, kita ingin menghidupkan sehingga itu memunculkan potensi PAD dan pengembangan untuk wilayah usaha kecil menengah. Itu kita lakukan supaya kita bisa terus mengembangkan. Karena di suatu wilayah pasti ada aset milik pemerintah pusat, milik pemerintah provinsi, itu harus berkolaborasi untuk bisa kita manfaatkan dan kita kembangkan yang mana dampak manfaatnya buat masyarakat. Itu yang paling penting. Contohnya mungkin Pak Wali ini Pak. Ya, semuanya kita akan berusaha ke provinsi karena begitu besarnya wilayah pasti ada kendala dalam pengelolaannya. Tentunya kita harus hadir, pemerintah daerah, provinsi harus bersama-sama, tidak bisa berdiri masing-masing, sehingga kita bisa melakukan kolaborasi untuk meningkatkan potensi daerah yang ada di wilayah kota dan menumbuhkan usaha UMKM yang ada sehingga dampak ekonomi di masyarakat ada. Setelah itu semua berjalan, pasti ada potensi PAD. Kita tidak memikirkan PAD-nya dulu, tapi wadah bagi masyarakat untuk melakukan usaha kecil menengah ini ada fasilitas dan pelayanannya. Siap.